Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kedua, di sini ada The Hangman. Kartu ketiga, di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat, di sini kita punya Two of Swords. Kartu kelima, di sini ada Two of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Nine of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Wands. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Wands. Nah, ini menggambarkan ya bahwa ada situasi, bahwa ada keadaan ya yang akan membuatmu begitu terjepit, begitu sulit. Ya, tetapi dengan keadaan sulit inilah akhirnya kamu menemukan sebuah jawaban. Akhirnya kamu dapat membawa dirimu menjadi lebih fokus, lebih intens di dalam memperbaiki dan menata apa yang telah hancur dan rusak yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, mungkin beberapa dari kamu akan mengalami pengkhianatan, penipuan, ataupun hal-hal buruk lainnya yang dilakukan oleh orang, oleh lingkungan, ataupun situasinya yang membuat keadaanmu semakin sulit. Sehingga kamu sempat mengalami hal-hal yang begitu melelahkan. Ya, ada kegiatan yang berjalan mundur. Ada bisnis, usaha, pekerjaan yang mungkin saja berakhir. Ada hubungan-hubungan yang sudah tidak lagi harmonis. Ada pertengkaran di sana, percekcokan di sana. Ditambah beberapa dari kamu ada yang mengalami hubungan asmara yang di dalamnya ada duri pengkhianatan di sana. Oke? Nah, tetapi memang situasi yang seperti inilah akhirnya yang menjadi pesan berharga yang harus kamu ambil hikmahnya. Yang harus kamu dengarkan isi hatimu, kata hatimu, serta intuisimu. Bagaimana kamu sudah tidak ada lagi berada di dalam circle yang seperti itu. Jadi di saat kamu dikhianati, dimanipulasi, ditipu, dibohongi, berarti ada poin pentingnya di sana. Berarti kamu harus segera tinggalkan lingkungan tersebut. Relakan pekerjaanmu berakhir. Ikhlaskan bisnis dan usahamu sudah tidak lagi di tanganmu. Dan tentunya kamu akan mampu mengambil langkah baru, menyusun strategi baru. Dan tentunya dengan lebih fokus, dengan lebih intens dan optimis. Karena kamu sudah dijauhkan dari lingkungan, dari orang-orang, dari situasi dan keadaan yang memang tidak menguntungkanmu selama ini.
Makanya sedikit demi sedikit kamu mulai menemukan harapan. Mulai menemukan celah untuk bisa membangun kembali, menata kembali kehidupanmu. Jadi di saat kamu benar-benar bisa menjadikan keadaanmu yang lalu sebagai pesan yang sangat penting untukmu. Jika kamu mampu dengarkan intuisimu, kata hatimu, maka yang lalu biarlah berlalu. Hal-hal berharga biarlah pergi dan menghilang. Tetapi kan bisa kita temukan kembali, bisa kita gapai kembali. Dengan optimisme, dengan fokus, serta dengan lingkungan orang-orang, situasi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, jadi nggak masalah jika kita hari ini diberi cobaan yang berat, dihantam oleh badai, diterjang oleh keadaan yang sulit. Tetapi bagaimana kita bangkit dan terus maju setelah peristiwa itu. Itu poin pentingnya. Oke, jadi jangan pernah menyerah. Jadikan setiap pengalamanmu, setiap perjalanan hidupmu sebagai pesan yang berharga. Maka di saat kamu dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu, maka kamu akan dapatkan jalan-jalan terbaik untuk kamu menuju kembali ke sebuah situasi yang baik, ke sebuah kesuksesan dan kebahagiaan untuk hidupmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini adalah kejutan, surprise, ya. Akan ada hal-hal yang tidak terduga, yang di luar dari ekspektasimu, yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya, bisa jadi dalam bentuk pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru, ataupun rekan lingkungan orang-orang, ya, yang semakin menghargai, yang semakin kompak bekerja sama dengan dirimu. Ditambah mungkin bagi kamu yang dikhianati, bagi kamu yang ditinggalkan pasangan karena dia menabur duri di dalam hubungan asmaramu, akhirnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu itu. Jadi inilah mungkin surprise dan kejutan-kejutan yang akan kamu dapati sebentar lagi. Dan ini karena apa? Ini karena kamu mampu mendengarkan pesan yang tersirat dari setiap keadaan dan situasi yang kamu lewati selama ini. Ya, tentunya dengan terus berpikir positif, dengan terus menjadi yang terbaik, serta dengan terus memberikan sesuatu yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatan yang akan kamu mulai, yang akan kamu tata kembali. Maka bukan tidak mungkin, ya, di saat di depan perjalananmu nanti, kamu semakin sukses, semakin maju dan berkembang, kamu akan ditaksir, kamu akan disenangi dan disukai oleh seseorang, ya, yang baru, yang nantinya akan jauh lebih baik daripada mantanmu selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi kamu dituntut untuk bisa melihat, menilai, menyikapi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan cara pandang yang positif, dengan perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Ataupun kamu harus memandangnya dari sudut pandang yang benar-benar baik. Ya, tentu kita pernah dengar kata pepatah, ya. Sang Pencipta tidak akan memberi cobaan kepada hambanya jika kita tidak mampu menanggung dan melewatinya. Jadi jangan pernah pesimis. Jangan pernah down di saat kita diuji dan diasah oleh keadaan dan situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Niscaya itu hanyalah sebuah ujian.
Itu hanyalah sebuah proses agar kita bisa menjadi lebih baik dan menemukan yang lebih baik lagi daripada apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini kan. Jadi akan ada kesuksesan. Akan ada keberhasilan. Bahkan kemajuan dan perkembangan pada kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini kamu tata, kamu perbaiki, kamu mulai kembali. Dan ini akan berkembang dan sukses. Karena apa? Karena kamu dijauhkan. Sudah jauh dari lingkungan yang gak benar. Dari orang-orang yang toksik. Pihak-pihak yang manipulatif. Ditambah kamu mulai bertemu dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang sehat untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Dan lagi, kamu lebih memiliki ketenangan dan kenyamanan di dalam hati dan pikiranmu. Karena kamu sudah ikhlaskan apa yang pergi, apa yang hilang. Tentunya dengan optimis, dengan semangat, kamu akan mendapatkan kembali hal yang jauh lebih baik lagi. Makanya ini adalah menggambarkan sebuah kesuksesan. Ya, sukses dalam kegiatan, sukses dalam membangun hubungan-hubungan, ya, entah itu pertemanan, persahabatan, komunikasi, hubungan kerjasama menjadi semakin hangat, menjadi semakin kompak, dan sukses di dalam membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi tanpa kamu sadari, ya, saat ini kamu sudah berada di tengah-tengah orang yang seimbang. Orang-orang yang positif, berpikiran maju, ya, nggak saling menjatuhkan, nggak saling mengkhianati demi keuntungan pribadi. Jadi di saat kamu berada di tengah-tengah orang yang seimbang ini, maka kamu pun akan terikut dan terbawa ke arah yang sama. Kamu menjadi lebih seimbang, lebih positif, lebih optimis, serta memiliki kredibilitas dan tanggung jawab yang lebih baik lagi untuk kegiatanmu, untuk dirimu, bahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi inilah yang menjadi sebagai penentu kesuksesanmu, keberhasilanmu di masa mendatang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini untuk yang kamu mengalami hancurnya hubungan. Ya, mendapatkan sebuah pengkhianatan dari dalam hubungan asmaramu karena pasanganmu menghadirkan orang lain, menghadirkan orang ketiga. Akhirnya kamu akan menemukan cinta sejati untukmu. Ada cinta yang saling bersambut. Ada hati yang saling bertaut. Jadi inilah mungkin yang dikirimkan semesta, seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu. Dia menyukaimu, ya, karena apa adanya kamu. Bukan karena kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Tetapi dia berusaha menerima dan mencintaimu karena kekurangan-kekurangan yang kamu miliki. Karena dia tahu hubungan adalah tentang bagaimana kita saling support, saling menutupi dan melengkapi. Makanya dia adalah seseorang yang terbaik untukmu. Dan ada cinta yang akan saling bersambut dan kamu akan temukan kembali kebahagiaan yang mungkin sempat hilang dari dalam hubungan asmaramu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, kamu benar-benar akan mendapati kehidupan yang mapan. Mapan dalam artian, ya, bukan kamu kaya, bukan kamu memiliki harta yang berlimpah, bukan. Mapan dalam artian, kamu bisa menjadi yang terbaik, memberikan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang berguna untuk siapapun yang ada di sekitarmu, serta mampu memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ya, jadi kemapanan seseorang diukur
dari berapa nyaman kehidupannya dan dari berapa senangnya orang, nyamannya orang, happy-nya orang jika berhubungan dengan kita. Jadi di saat orang menilai kamu menjadi sesosok pribadi yang mapan dan berkualitas, di saat itulah kamu akan semakin dihargai, semakin dihormati, ada rasa saling menyegani. Dan hal inilah yang mungkin ya, yang kamu dapatkan dari kamu mampu mendengarkan setiap pesan yang ada di dalam kehidupanmu, ya, kamu terima, kamu ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, sehingga kamu benar-benar bisa sampai pada sebuah fase baru yang jauh lebih baik lagi. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga teman-temanku Capricorn benar-benar akan mampu menangkap setiap sinyal, setiap pesan ya yang dikirimkan untuk hidupmu, yang kamu lewati, karena yakinlah itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah pembelajaran yang berharga agar kamu semakin baik. Dan tentunya dengan kamu menjadi semakin baik, kebahagiaan, kesuksesan, dan kenyamanan akan bisa kamu raih dengan cepat di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.